Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujud ju simpuh sabare bungkanan piawai naraco lurui main daun. Indak basisiah jo basibak, indak bahinggo jo babateh. Kok kete indak basabik namo, kok gadang indak babilang gala. Ujuknya sambah nan terserak ado penonton kasadonyo. Ambil rambutan pakai galah, rambutan masak masuk ke guni. Ambo unjukkan salam 100 sambah, sambah tau unjuk ke orang kami. Pai baburu mendapat rusuh dijual ke pasar baso. Selamat datang di sana kasadonyo, selamat baso di channel Kitoko, channel Minang Mustika Jaya. Di sana kasadonyo, walaupun aki-aki ko secara ekonomi sangat menurun, nama galih mengatakan banyakan langang, namun semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam video kali ini akan kita bahas soal ampek jenis adat nanado di Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan peraturan atau undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di ranah Minang atau Sumatera Barat. Adat Minangkabau juga dipakai dan berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan atau di luar Minangkabau. Ada empat jenis adat yang berlaku di Minangkabau. Yang pertama, adat nan sabana adat. Yang kedua, adat nan diadatkan. Yang ketiga, adat taradat. Yang keempat, adat istiadat. Adat nan sabana adat jo adat nan diadatkan merupakan hukumnya berbuhui mati atau tidak bisa diubah-ubah walau dengan musyawarah maupun memakai sekalipun. Sementara yang dua yang selanjutnya adalah adat taradat dan adat istiadat, disebut hukumnya berbuhui sentak, bisa diubah asal dengan melalui musyawarah dan memakai. Mari kita bahas dulu yang pertama, yaitu adat nan sabana adat. Adat nan sabana adat adalah kenyataan yang berlaku atau di alam, tidak pernah berubah oleh keadaan tempat maupun waktu. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, norma dan hukum. Di dalam ungkapan Minangkabau dinyatakan sebagai adat na indak lakang depaneh, na indak lapuk ada hujan. Biasa indak layue, dibubui indak mati, atau adat berbuhui mati. Adat na sabana adat bersumber kepada alam. Pada hakikatnya adat ko adalah kelaziman yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Maka adat Minangkabau tidak pernah bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu melahirkan konsep dasar pelaksanaan adat dalam kehidupan masyarakat Minang, yaitu adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai. Dari konsep itulah ia pula falsafah dasar orang Minang, yaitu alam takambang jadi guru. Adat dan sabana adat menempati kedudukan yang tertinggi dari empat jenis tadi sebagai landasan utama dari norma hukum dan aturan masyarakat Minangkabau. Sadonyo hukum adat, ketentuan adat, norma kemasyarakatan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Minangkabau bersumber kepada adat dan sabana adat. Disebutkan dalam Patitih Minang, panakiak pisau sirawi ambiak galah batang lintah buang, silodang ambiakkan niru, nan satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Itu yang pertama, adat nan sabana adat. Yang kedua, adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan adalah adat nan
dibuat atau dirancang dan disusun oleh nenek moyang kita dulunya, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai saat ini. Aturan yang berupa adat dan diadaikan disampaikan dalam petetah atau petitih, pantun atau ungkapan bahasa yang baki hikmah. Inti dari adat dan diadaikan yang dirancang Datuk Perpetihanan Sabatang ialah demokrasi, berdaulat kepada rakyat dan mengutamakan musyawarah jemu pakai. Sedangkan adat yang disusun Datuk Ketemanggungan intinya melaksanakan pemerintahan yang berdaulat, kateh, otokrasi, namun indak sewenang-wenang. Sepintih konsep dua Datuk nenek moyang kita ko berlawanan, namun dalam pelaksanaannya kedua konsep ko bisa berbaur, bisa saling mengisi. Gabungan kedua ko melahirkan demokrasi yang khas di Minangkabau. Adik nan tak lakang dek paneh, tak lapuk ada hujan, dianjak dak layui, dibubuik dak mati, dibasuh babi hayi, dikikih babi basi. Arti maknanya kebenaran dari hukum alam tersebut. Salamu Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, ketentuan alam indak menentukan lain. Maka ketentuan alam tersebut tetap tak berubah. Dalam patahnya seperti lawi berombak, gunung berkabut, lurah bayi, api membakar, air membasah, batuang berbuku atau batuang tumbuh di bukunya, kerambi tumbuh di matanya. Jika diambil kesimpulan, adat yang diadakan nenek moyang adalah merupakan pokok-pokok hukum dalam mengatur masyarakat Minangkabau dalam segala hal yang diadakan semenjak dulu sampai kini. Yang ketiga, adat nan teradat. Adat nan teradat adalah ketentuan adat yang disusun di negari untuk melaksanakan adat nan sabana adat dan adat nan diadakan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negari. Adat ko disusun oleh para tokoh dan pemuka masyarakat negari melalui musyawarah dan mufakat. Dari pengertian ko lahirlah istilah adat selingkah negari. Adat nan teradat disebut juga adat berbuih sentak yang bisa diperbaiki, diubah atau diganti. Yang penting melalui musyawarah yang mufakat. Fungsi tamunya tentu sebagai peraturan pelaksanaan dari adat Minangkabau. Contoh penerapannya misalnya dalam acara batagak Bangulu, acara turun mati, acara perkawinan, yang mana dalam hal ko akan ada perbedaan dari satu negari dengan negari yang lain. Misalnya peraturan kepada dalam pergaulan remaja, mungkin di negara itu ada jam malam dan melarang remaja di jam 9 tidak boleh keluar rumah misalnya. Mungkin di negara lain tidak ada terlaksana. Itulah contoh gampangnya. Jadi adat selingkah negari itu lain nagari, lain adeknya, lain padang, lain belalangnya, lain lubuk, lain ikannya. Untuk pelaksanaan aturan pokok tentang perkawinan, maka negari-negari penghulunya membuat peraturan pelaksanaan melalui musyawarah mufakat. Ada dengan ketentuan, ada negari yang membuat keputusan pelaksanaan jemput antar siang hari, ada malam hari, atau penghulu membuat peraturan kadu marah pulai diarak dengan pakaian ke tengah masyarakat, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan masing-masing negari. Maka dalam hal itu berbunyilah pepatahnya, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Nan kampe ada istiadat. Ada istiadat merupakan aturan adat yang dibuat dengan memakai nenek mama dalam suatu negari. Peraturan ko menampung segala kemauan anak negari sesuai menurut alui jo patut jo mungkin. Ada istiadat umumnya tampak dalam bentuk kegiatan atau kesenangan anak negeri seperti kesenian, tari atau olahraga. Dalam aku
pun berbunyi pepatah, lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya, lain negari lain adik istri-adiknya. Kedua jenis adik antara adik dan adik istri-adik ke peraturan pelaksanaannya, pokok-pokok aturannya telah diciptakan oleh nenek moyang kita. Namun hukumnya adik ke berbuih sentak, aturannya dapat dirubah, dikurangi, ditambah melalui mupakai musyawarah. Namun sampai jenis adik tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, secara utuh disebut adik istri adik Minangkabau. Demikianlah rencana keseluruhannya tentang ampe jenis adik di Minangkabau. Silakan berkomentar untuk mengoreksi, untuk menambahi, karena tujuan kita adalah untuk saling mempelajari kembali yang mungkin kita lupa, yang mungkin kita tidak sempat mempelajarinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.